Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senayan mendadak gempar, Purbaya meledakkan bom politik di hadapan Puan, dan pejabat seketika auto bisu. Begitulah salah satu judul yang beredar liar di media sosial hanya beberapa menit setelah pernyataan mengejutkan itu keluar dari mulut Purbaya Wiranegara. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang bersiap, dan tidak ada yang mampu mengantisipasi bahwa sebuah rapat resmi yang biasanya kaku dan penuh basa-basi, justru berubah menjadi panggung konfrontasi paling berani tahun ini. Dan semuanya dimulai dari satu kalimat pedas yang membuat atmosfer Senayan seperti tersengat listrik. Gedung DPR yang biasanya dipenuhi suara protokoler dan jargon formal tiba-tiba bergemuruh ketika Purbaya mengangkat tangannya, meminta mic, dan berdiri dengan raut serius. Tidak ada yang menyangka bahwa detik berikutnya ia akan menembakkan kritik tajam langsung ke arah Puan, figur yang selama ini dianggap tidak tersentuh dalam lingkar kekuasaan parlemen. Kita tak bisa terus jalan pelan hanya karena satu orang menahan remnya, ucapnya lantang. Seketika ruangan hening. Tidak ada bisikan. Tidak ada batu kecil. Bahkan kamera kreu pun seperti lupa menekan tombol zoom. Pernyataan itu menjadi pembuka dari badai besar. Para anggota yang hadir hanya saling pandang, mencoba memastikan apakah benar yang mereka dengar barusan. Bahkan beberapa staf ahli yang duduk di belakang langsung membuka laptop, bersiap menyalin setiap kata sebagai dokumentasi resmi. Namun wajah-wajah pucat mereka menunjukkan sesuatu yang lain. Ini bukan sekadar kritik, melainkan ledakan politik yang bisa mengguncang struktur kekuasaan. Di luar ruang rapat, wartawan yang sudah mencium aroma panas sejak pagi segera mengerubungi pintu. Mereka berharap ada kejadian menarik, tetapi tidak menyangka akan mendapat sesuatu yang jauh lebih meledak dari yang mereka bayangkan. Beberapa di antara mereka langsung melakukan siaran langsung, dan dalam hitungan menit, pernyataan Purbaya viral di seluruh platform digital. Media sosial meledak. Tagar baru muncul tanpa dikendalikan siapapun. Masyarakat berdebat, menyusun opini, menebak motif, dan mempertanyakan apakah ini awal dari perpecahan besar di internal kekuatan politik nasional. Narasi liar berkembang dari kritik biasa menjadi serangan frontal hingga pemberontakan komisi terhadap kepemimpinan. Dan semua itu terjadi sebelum rapat pun resmi ditutup. Namun hal paling mencurigakan justru bukan pada serangan Purbaya, melainkan pada reaksi pejabat-pejabat lain. Mereka tidak marah, tidak menegaskan bantahan, tidak menyampaikan klarifikasi. Mereka diam. Total. Bungkam 1000 bahasa. Keheningan yang aneh, janggal, dan tidak cocok dengan situasi politik penuh gesekan seperti biasanya. Bahkan pejabat yang biasanya sangat agresif dalam membela pimpinan pun hari itu memilih untuk menatap meja, pura-pura sibuk, atau segera meninggalkan ruangan tanpa komentar. Salah satu juru bicara yang diwawancarai hanya mengatakan, "Kami sedang mempelajari," sebelum berhenti dan mengubah kalimatnya menjadi, "Nanti ada waktunya menjelaskan." Sikap ragu-ragu itu justru menyalakan spekulasi yang jauh lebih panas. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa semua bisa kompak diam? Ada apa sebenarnya? Apakah kritik Purbaya menyentuh sesuatu yang memang selama ini disembunyikan? Sementara itu, Purbaya tidak menunjukkan tanda-tanda gentar atau menyesal. Dengan langkah tenang, ia keluar dari ruang rapat, dikejar puluhan wartawan. Ia hanya memberikan satu kalimat pendek yang makin membuat publik penasaran. Yang saya sampaikan bukan serangan. Itu kenyataan yang selama ini tidak ada yang berani ucapkan. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan marah, bukan emosional, melainkan mantap, yakin, dan penuh pesan politik tersirat. Kalimat itu menegaskan bahwa serangannya bukan spontanitas, melainkan langkah yang direncanakan. Dan justru setelah kalimat itu, pejabat-pejabat tinggi semakin bungkam.
Tidak ada klarifikasi. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada video pembelaan. Keheningan ini memicu ledakan opini publik yang jauh lebih liar dibanding pernyataan asli Purbaya. Komentar-komentar netizen menyebut kejadian ini sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang dikunci rapat-rapat, atau tanda elit sedang panik karena fakta sudah diungkap. Di kalangan pengamat politik, berbagai tafsir mulai bermunculan. Beberapa menyebut langkah Purbaya sebagai manuver strategis dalam persaingan kekuasaan internal. Ada yang menilai ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja legislatif. Sebagian lagi percaya bahwa Purbaya sedang mencoba membuka jalan bagi perubahan arah politik di tubuh DPR. Namun semuanya sepakat akan satu hal, ini adalah momen paling eksplosif sejak periode sidang dimulai. Di tengah seluruh kekacauan informasi ini, satu ironi muncul. Serangan yang seharusnya memicu debat justru membuat pejabat semakin diam. Dan dalam dunia politik, diam seringkali jauh lebih keras daripada teriakan. Narasi ini membuat publik menahan napas menunggu perkembangan berikutnya. Karena ketika seorang tokoh berani menantang figur besar secara terbuka, selalu ada konsekuensi yang menunggu. Pertanyaannya hanya satu, apakah ini akan berakhir sebagai drama sesaat atau awal dari pergeseran besar dalam peta kekuasaan Senayan? Ruang konferensi pers di lantai 2 gedung parlemen dipenuhi hiruk-pikuk wartawan, mikrofon saling berebut di meja, dan kamera-kamera televisi yang sudah menyala sebelum tokohnya muncul. Semua menunggu satu orang, Purbaya. Setelah serangan pedas di rapat komisi kemarin, publik haus akan penjelasan. Namun ketika pintu terbuka dan Purbaya melangkah masuk, suasana yang awalnya gaduh berubah menjadi senyap dan tegang. Seolah seluruh Indonesia sedang menonton detik-detik yang akan menandai babak baru drama politik yang tidak pernah mereka bayangkan. Purbaya meletakkan map hitam di atas meja, membuka satu lembar, dan mulai berbicara dengan nada datar namun sangat terukur. Ia tidak berteriak, tidak mengulang emosionalitas bab sebelumnya. Justru ketenangannya membuat suasana jauh lebih mencekam. Ada beberapa hal yang perlu diketahui publik, katanya. Ini bukan persoalan personal. Ini tentang sistem yang tidak berjalan karena dipusatkan pada satu titik kendali. Pernyataan itu saja sudah cukup untuk membuat beberapa pejabat yang menonton dari televisi internal gedung DPR saling menatap gelisah. Kemudian ia membuka lembar pertama, data absensi pimpinan rapat strategis selama 6 bulan terakhir. Layar proyektor menampilkan grafik merah menyala. Angka absensi tinggi terpapar jelas di layar, menunjukkan beberapa rapat penting tidak dihadiri oleh pimpinan yang seharusnya memimpin. Ini fakta pertama, ujarnya. Rapat-rapat yang menentukan arah kebijakan legislatif tertunda, dan publik tidak pernah diberitahu. Para wartawan sibuk menyalin data itu, sementara beberapa perwakilan fraksi yang kebetulan hadir tampak mengalihkan pandangan. Fakta kedua membuat suasana semakin panas. Purbaya menunjukkan dokumen internal berupa email koordinasi dari beberapa kepala biro yang mengeluhkan adanya sentralisasi keputusan yang menyebabkan penundaan panjang dalam proses legislasi. Di layar muncul kutipan-kutipan kalimat yang jelas menunjuk pada satu figur sentral. Semua harus menunggu tanda tangan beliau, dan jika beliau tidak hadir, semuanya berhenti, kata Purbaya tanpa menyebut nama. Namun publik sudah tahu arah pernyataan itu tertuju pada siapa. Beberapa wartawan menelan ludah, merasa bahwa apa yang terungkap di depan mereka bukan lagi sekadar kritik, tapi pembongkaran sistemik. Ketika salah satu reporter mencoba memotong dengan pertanyaan, Purbaya hanya mengangkat tangan. Saya belum selesai. Kalimat itu membuat ruangan kembali senyap. Fakta ketiga adalah yang paling memicu kegaduhan di luar gedung.
Purbaya menunjukkan tabel yang mengungkap keterlambatan pengambilan keputusan untuk 3 program prioritas nasional yang seharusnya sudah disahkan sejak 2 bulan lalu. Tabel itu menunjukkan catatan internal yang menyinggung hambatan dari koordinasi pimpinan tingkat tinggi. Tanpa menyebut nama sekalipun, arah kritiknya sudah jelas. Dengan ketenangan yang nyaris provokatif, ia berkata, jika Indonesia terhambat karena proses yang tidak efisien, maka publik berhak mengetahuinya. Seketika itu juga, wartawan serentak mengangkat tangan, berebut ingin bertanya. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, pintu belakang ruangan terbuka dan seorang pejabat protokoler masuk, berbisik kepada seorang staf DPR. Staf itu kemudian maju dan menyampaikan pengumuman mendadak bahwa pimpinan DPR tidak akan memberikan komentar dalam waktu dekat karena ada agenda internal yang harus didahulukan. Pengumuman itu memicu gelombang ejekan kecil dari wartawan yang merasa baru saja menyaksikan bukti nyata bahwa pejabat memilih kabur dari sorotan. Setelah konferensi pers selesai, reaksi publik meledak dalam hitungan menit. Media sosial penuh dengan potongan grafik, kutipan keras Purbaya, dan spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kekuasaan. Tagar Senayan Sunyi naik ke jajaran trending, menggantikan tagar politik sebelumnya. Banyak yang menilai bahwa pilihan pejabat untuk diam malah memperparah persepsi publik bahwa ada persoalan besar yang sengaja ditutupi. Salah satu pengamat politik mengatakan dalam siaran langsung, keheningan Puan dan pejabat di sekitarnya adalah anomali. Dalam politik, biasanya counter-attack terjadi dalam 1 jam. Ini tidak terjadi. Dan itu lebih menakutkan dibanding kritik Purbaya sendiri. Kalimat itu menjadi viral dan makin menguatkan kesan bahwa serangan Purbaya telah mengguncang struktur yang jauh lebih luas. Di lingkungan elit, kabarnya beberapa tokoh senior mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang coba dibuka oleh Purbaya. Ada yang menuduhnya sedang mencari panggung. Ada yang percaya ia sedang menyiapkan fondasi untuk posisi baru. Ada pula yang menilai ia sedang menyuarakan kegelisahan banyak pihak yang selama ini terpaksa diam. Namun tidak satu pun dari mereka berani berbicara terbuka di hadapan media. Semua komentar hanya beredar melalui sumber anonim dalam berita malam. Yang paling menarik adalah respons publik yang semakin vokal. Banyak masyarakat menilai Purbaya sebagai sosok yang berani melakukan sesuatu yang selama ini dianggap tabu, mengkritik figur besar di parlemen secara terbuka dan disertai fakta. Namun sebagian lainnya curiga bahwa ini hanyalah bagian dari permainan kekuasaan yang lebih besar, di mana serangan semacam ini hanyalah awal dari perebutan posisi strategis di tahun mendatang. Di tengah seluruh hiruk-pikuk itu, hanya satu hal yang benar-benar menjadi pusat perhatian, pejabat yang diserang tetap diam. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bantahan. Tidak ada penjelasan. Diam 1000 bahasa. Dan diam semacam ini bukan hanya menciptakan misteri, tetapi juga ketakutan, karena ketika semua orang penting memilih bungkam, itu berarti ada sesuatu yang mereka tidak siap hadapi. Purbaya sendiri tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Dalam sebuah wawancara singkat setelah konferensi pers, ketika ditanya apakah ia tidak takut dipanggil Badan Kehormatan atau diberi sanksi politik, ia hanya berkata, "Saya tidak menyerang. Saya menyampaikan fakta. Kalau fakta dianggap serangan, itu masalah mereka, bukan saya." Kalimat itu menjadi penutup hari yang penuh gejolak. Namun bagi publik, rasanya ini baru permulaan. Karena di Senayan, keheningan biasanya bukan tanda berakhirnya masalah, tapi tanda bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. Apakah ini akan berubah menjadi konflik terbuka atau justru kompromi senyap? Semua masih samar, dan narasi politik Indonesia baru saja masuk ke babak paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Suasana Senayan pagi itu terasa seperti kota mati. Jalan-jalan kecil yang biasanya ramai dengan lalu lalang staf,
wartawan, dan anggota dewan mendadak sepi. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada konferensi pers, tidak ada bantahan. Hanya pintu-pintu tertutup, ruangan rapat gelap, dan langkah-langkah terburu-buru para pejabat yang tampak ingin menghindari semua bentuk interaksi. Fenomena yang oleh publik disebut sebagai Sunyi Senayan kini menjadi kenyataan, dan semua orang merasakannya sebagai tanda bahwa badai besar sedang mendekat. Di salah satu koridor, wartawan mengejar seorang anggota fraksi yang dikenal vokal. Mereka berharap mendapatkan tanggapan, atau setidaknya satu kalimat singkat tentang pernyataan Purbaya di hari sebelumnya. Namun anggota fraksi itu hanya tersenyum kaku, mengangkat tangan, dan mengatakan belum bisa komentar sebelum masuk ke lift dengan wajah yang jelas-jelas menunjukkan kecemasan. Sikap itu bukan hanya satu atau dua orang, hampir semua pejabat melakukan hal serupa. Seperti ada instruksi tak tertulis untuk diam serentak. Dalam rapat internal beberapa fraksi, suasananya bahkan lebih genting. Beberapa sumber anonim membocorkan bahwa seluruh jajaran pimpinan fraksi telah diberi pesan agar tidak memberi respon apapun sampai ada kesepakatan politik yang jelas. Para anggota DPR yang ingin tampil ke media ditegur, beberapa bahkan dicabut sementara hak tampilnya. Instruksi itu menunjukkan betapa seriusnya dampak pernyataan Purbaya bagi lingkaran kekuasaan. Bahkan staf ahli pun merasakannya. Banyak yang mendadak mendapat pesan dari atasan untuk membatasi aktivitas media. Grup WhatsApp internal dipenuhi pesan singkat, hati-hati bicara. Tidak ada komentar terkait isu Purbaya. Tunggu instruksi ketua. Pesan-pesan itu menggambarkan kekhawatiran luar biasa, seolah mereka takut bahwa satu kata saja bisa membuka konflik yang selama ini ditahan bertahun-tahun. Di luar gedung, para pengamat politik dan akademisi mulai memberikan analisis tajam. Salah satu analis ternama berkata dalam siaran nasional, reaksi pejabat yang kompak diam jauh lebih menarik dari fakta-fakta yang disampaikan Purbaya. Dalam politik, ketakutan kolektif biasanya menunjukkan ada kebenaran yang sulit dibantah. Kalimat itu memicu gelombang baru spekulasi di media sosial. Publik menilai bahwa diamnya para pejabat bukan hanya strategi, melainkan tanda bahwa serangan Purbaya mengenai titik sensitif dalam struktur kekuasaan. Di lorong-lorong Senayan, isu bahwa Purbaya mengganggu rencana besar yang sedang disusun mulai beredar. Bahkan ada bocoran bahwa beberapa partai tertentu merasa pernyataan Purbaya dapat merusak negosiasi posisi strategis yang masih berjalan. Namun tidak ada satupun pejabat yang mau mengakui atau mengklarifikasi kabar tersebut. Mereka bertingkah seolah Purbaya tidak pernah mengungkap fakta apapun, padahal publik sudah mendiskusikan data dan grafik itu selama 2 hari penuh. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba muncul isu bahwa pimpinan DPR mengadakan rapat tertutup di lantai 4 gedung utama. Tidak ada agenda resmi, tidak ada jadwal tercatat, dan tidak ada akses bagi media. Beberapa wartawan mencoba menunggu di depan ruangan, tetapi tidak satupun anggota yang keluar atau masuk melalui pintu utama. Diduga kuat mereka menggunakan akses samping atau ruang khusus yang memang disediakan untuk pertemuan rahasia. Hal ini semakin menguatkan persepsi bahwa ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi di dalam. Sementara itu, Purbaya tampak melakukan aktivitas seperti biasa. Ketika wartawan menunggunya di parkiran belakang, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Mereka diam? Berarti mereka mendengar." Kalimat itu langsung viral dan membuat publik makin yakin bahwa Purbaya mengetahui persis dampak ucapannya. Ia seperti sengaja melempar batu besar ke permukaan dan membiarkan riak-riaknya membesar dengan sendirinya. Namun diamnya pejabat bukan berarti mereka pasrah. Beberapa sumber menyebutkan adanya rencana untuk membentuk tim kecil yang bertugas mencari celah hukum atau etika yang dapat digunakan untuk menekan Purbaya.
Bahkan ada rumor bahwa Badan Kehormatan DPR sedang mengkaji kemungkinan memanggilnya atas dugaan pernyataan yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik intern institusi. Tapi sampai kabar itu benar-benar dikonfirmasi, semuanya hanya menjadi bahan perbincangan di balik tirai. Publik yang awalnya hanya terpaku pada serangan Purbaya kini bergeser fokus. Kenapa pejabat bisa kompak diam? Pertanyaan itu menggema di televisi, radio, dan media sosial. Sebagian percaya ini adalah strategi menenangkan situasi. Sebagian lainnya merasa ini adalah tanda kepanikan. Bahkan ada yang menilai bahwa keheningan justru mempermalukan tokoh yang diserang, karena publik menilai diam adalah bentuk pengakuan tak langsung. Situasi mencapai titik janggal ketika salah satu talk show politik malam hari mencoba mengundang perwakilan dari kubu Puan. 3 nama yang biasa tampil menolak. 2 lainnya tidak merespons. Bahkan juru bicara resmi DPR pun memilih absen dengan alasan sedang ada agenda keluarga mendadak. Tuan rumah talk show sampai mengatakan, "Seumur saya siaran, baru kali ini semua narasumber dari satu kubu hilang serentak seperti ditelan bumi." Ucapan itu menjadi kutipan viral di media sosial. Sementara itu, masyarakat menunggu apakah Puan akan muncul dan memberikan pernyataan resmi. Namun hingga bab ini, pintu ruang kerjanya tetap tertutup. Tidak ada pergerakan, tidak ada tanda persiapan konferensi pers, dan tidak ada rencana untuk memberikan klarifikasi. Beberapa staf bahkan tampak menghindari kamera, sesuatu yang jarang mereka lakukan sebelumnya. Keheningan ini menciptakan ruang spekulasi yang semakin liar. Ada yang menduga bahwa kubu Puan sedang menyiapkan serangan balasan. Ada yang menduga mereka memilih strategi tiarap untuk meredam isu. Ada pula yang meyakini bahwa mereka belum menemukan celah untuk membantah data yang disampaikan Purbaya tanpa menimbulkan dampak lebih buruk. Namun yang pasti, di balik semua itu, satu fenomena mencolok terjadi. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, penyerangan terhadap figur besar tidak direspons dengan kemarahan atau pembelaan, tetapi dengan diam yang menggetarkan. Diam yang lebih keras daripada kritik. Diam yang lebih menyakitkan daripada bantahan. Diam yang membuat publik menunggu bab berikutnya dengan rasa penasaran sekaligus kecemasan. 3 hari setelah ledakan politik Purbaya, Senayan terlihat seperti panggung teater besar yang lampunya dipadamkan. Tidak ada teriakan, tidak ada klarifikasi, namun pergerakan di balik layar justru makin terasa intens. Seperti badai yang anginnya tak terdengar, tapi siap menghantam kapan saja. Kubu Puan yang sebelumnya tampak diam total, perlahan menunjukkan tanda-tanda bergerak, bukan di depan publik, melainkan dalam ruang-ruang tertutup yang tidak pernah dijangkau kamera. Di lantai 5 gedung DPR, sebuah ruangan rapat kecil dipenuhi beberapa petinggi fraksi yang dikenal dekat dengan Puan. Tidak ada agenda resmi, sehingga pertemuan itu tak tercatat di kalender kegiatan. Sumber internal menyebutkan bahwa pertemuan itu membahas stabilitas internal dan langkah konsolidasi. Kalimat yang terdengar halus, namun di dunia politik, halus adalah kode untuk strategi penanganan masalah besar. Di dalam ruangan itu, beberapa tokoh senior menampilkan raut wajah tegang. Mereka memutar ulang rekaman konferensi pers Purbaya, beberapa kali menghentikan video pada bagian grafik dan data yang ditampilkan. Suara ketukan pena, bisikan lirih, dan helaan napas panjang terdengar bersahut-sahutan. "Ini bukan sekadar kritik," ujar salah satu tokoh berpengaruh. "Ini pembongkaran sistem. Jika kita diam terlalu lama, persepsi publik akan kokoh seperti batu." Namun tokoh lain justru mengangkat tangan, menolak urgensi terburu-buru. Ia berkata, jika kita tanggapi sekarang, kita justru menguatkan narasi dia. Publik akan melihat kita reaktif, dan itu berbahaya. Diam lebih aman untuk saat ini.
Perdebatan berlangsung sengit. Satu pihak ingin menyerang balik dengan membongkar kelemahan Purbaya. Pihak lainnya ingin tetap tiarap dan membiarkan isu mereda dengan sendirinya. Menariknya, Puan tidak hadir dalam pertemuan itu. Ia memilih bertemu dengan lingkaran paling kecil di sebuah ruang kerja yang jauh dari akses media. Di sana, pembahasannya lebih selektif dan lebih strategis. Salah satu orang terdekat Puan menyarankan agar mereka mengumpulkan seluruh data kerja legislatif selama 1 tahun terakhir untuk membuktikan bahwa pernyataan Purbaya tidak sepenuhnya akurat. Namun saran itu belum disetujui. Jika kita keluarkan data, kita harus pastikan tidak ada titik lemah, ucap seorang staf senior. Jika ada yang tidak sinkron, kita justru mempermalukan diri sendiri. Sementara itu, rumor bahwa kubu Puan sedang mencari celah hukum untuk menekan Purbaya mulai beredar. Ada desas-desus bahwa mereka akan melibatkan Badan Kehormatan DPR dengan alasan Purbaya telah mengungkap dokumen internal tanpa izin. Namun langkah itu dinilai terlalu kasar dan justru berisiko memicu simpati publik kepada Purbaya. Di kalangan publik, Purbaya sudah terlanjur dilihat sebagai sosok berani melawan arus. Langkah represif justru akan membuatnya tampak sebagai korban. Di luar gedung, para analis politik mulai melihat pola yang tidak terlihat oleh publik. Kubu Puan sedang sangat berhati-hati, ujar seorang pengamat dalam siaran televisi. Ini bukan diam yang tidak tahu harus bagaimana. Ini diam yang sedang menghitung risiko. Analisis itu langsung viral, karena sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat, ada sesuatu yang sedang direncanakan, tetapi belum dieksekusi. Dalam lingkaran politik nasional, diam bukan hanya tanda defensif. Diam bisa jadi strategi untuk mengulur waktu, membaca posisi lawan, dan menyiapkan serangan yang tepat sasaran. Diam juga bisa berarti ada sesuatu yang lebih besar sedang dipetakan, bukan hanya untuk merespon serangan, tetapi untuk mengatur ulang peta kekuasaan. Dan inilah hal yang mulai dikhawatirkan banyak pihak. Apakah Puan sedang menyusun manuver balik yang jauh lebih besar dari sekadar klarifikasi? Beberapa staf senior DPR yang ditemui wartawan secara informal menyebut bahwa Puan sebenarnya telah menerima laporan lengkap dari tim analis internal tentang dampak politik pernyataan Purbaya. Laporan itu menunjukkan bahwa lebih dari 60% percakapan publik menyalahkan struktur kepemimpinan DPR atas lambannya kinerja legislatif. Fakta ini membuat kubu Puan semakin berhati-hati. Di sisi lain, Purbaya justru terlihat makin aktif. Ia dijadwalkan menghadiri beberapa diskusi publik, menerima undangan dari LSM, dan muncul dalam beberapa podcast politik besar. Setiap kemunculannya mendapat atensi besar, karena publik ingin mengetahui apa langkah berikutnya. Beberapa tokoh politik yang sebelumnya tidak dekat dengannya sekarang justru menghubungi timnya, seolah ingin membuka ruang komunikasi. Fenomena ini tentu saja membuat kubu Puan semakin waspada. Sementara itu, publik makin dibuat bingung oleh dua kemungkinan. Pertama, kubu Puan benar-benar tidak siap merespons dan masih mencari celah aman. Kedua, mereka justru sedang menyiapkan langkah besar yang akan diumumkan secara tiba-tiba, mengejutkan semua pihak. Dalam dunia politik, keduanya sama menegangkannya. Puncak ketegangan di bab ini terjadi ketika seorang pejabat internal DPR membocorkan informasi ke media bahwa kubu Puan telah mengirimkan beberapa utusan ke partai koalisi untuk menilai dampak politik jika serangan balik dilakukan. Utusan itu datang bukan dengan ancaman, tetapi dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini saatnya menertibkan Purbaya? Bocoran itu langsung menghebohkan dunia politik. Pertanyaan semacam itu jelas menjadi sinyal bahwa sesuatu yang lebih besar dari sekadar klarifikasi sedang direncanakan. Namun hingga hari keempat, tidak ada langkah nyata yang muncul dari kubu Puan. Publik terus bertanya-tanya,
Apakah ini ketenangan sebelum badai? Atau justru pertanda bahwa kubu Puan benar-benar terpojok dan belum menemukan strategi? Di titik ini, narasi politik Indonesia seperti menahan napas. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Tidak ada yang tahu apakah kubu Puan akan menyerang balik, mengakui, atau tetap diam. Yang jelas, badai politik yang dipicu oleh satu kalimat Purbaya kini sudah melebar ke seluruh struktur kekuasaan. Ketegangan di Senayan memasuki fase yang tak lagi bisa disembunyikan ketika gelombang opini publik mulai berubah dari sekadar rasa penasaran menjadi tuntutan transparansi. Ledakan awal dari serangan Purbaya terhadap Puan yang sebelumnya dianggap hanya sebagai manuver politik kini berkembang menjadi badai yang menerjang seluruh jajaran elit. Tekanan publik melonjak, media terus memberondong dengan analisis, dan warganet tanpa henti menyebarkan potongan video, suara, serta rekaman rapat yang sebelumnya tersembunyi. Seolah-olah semua pihak yang selama ini dia mendadak menemukan keberanian, namun keberanian itu muncul dari satu hal, ketidakmampuan mereka lagi untuk menutup kebocoran informasi yang semakin liar. Di saat situasi semakin mengarah pada krisis besar, seorang sumber anonim dari internal lembaga penegak hukum membocorkan fakta baru yang lebih mengejutkan. Bukan hanya pengaturan alur anggaran dan rotasi jabatan yang dituduhkan, tetapi ada pula indikasi pemetaan sistematis atas siapa saja pejabat yang harus diamankan atau disingkirkan dari pusaran kekuasaan demi melanggengkan dominasi politik satu kelompok tertentu. Bocoran itu memicu getaran keras di tubuh pemerintahan. Banyak pejabat yang sebelumnya bersikap tenang kini mulai menunjukkan gelagat panik. Telepon penting berdering berkali-kali, rapat darurat disusun mendadak, dan berbagai tokoh berlomba-lomba menyiapkan alibi serta pembelaan sebelum isu ini berubah menjadi penyidikan resmi. Purbaya, yang kini berada di tengah pusaran, justru semakin tegak. Ia sadar posisinya tak bisa mundur sedikit pun. Setelah 3 bab sebelumnya membahas pengakuannya, bukti pendukung, dan reaksi publik yang terus menguat, bab kelima ini menjadi momen penentu. Apakah serangannya akan menciptakan reformasi internal atau justru membuatnya menjadi sasaran balik dari kekuatan besar yang selama ini bekerja dalam diam? Ia menyadari konsekuensi itu ketika seorang staf dekatnya mengirim pesan singkat, "Bang, mereka mulai bergerak." Kalimat pendek itu cukup untuk membuat suasana kantornya menegang. Namun tekanan tak membuatnya berhenti. Purbaya justru menyiapkan langkah berikutnya, mempublikasikan dokumen yang membuktikan bahwa ada rencana koordinasi untuk memotong akses anggaran pada lembaga-lembaga yang menolak tunduk. Dalam dokumen itu terdapat daftar nama, tanggal rapat, serta agenda detail yang memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan besar ditentukan bukan karena kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan loyalitas politik. Seketika publik meledak. Komentar-komentar di media sosial menjadi liar. Sebagian memuji keberanian Purbaya, sebagian lain menuduhnya sedang menjalankan misi kelompok tertentu. Di balik publikasi itu muncul satu hal yang lebih penting, reaksi dari pihak yang selama ini disebut sebagai pusat kendali. Tidak ada bantahan tegas, tidak ada klarifikasi, bahkan tidak ada pembubaran mendadak konferensi pers, yang terjadi justru keheningan total. Keheningan itu membangkitkan kecurigaan publik. Puan yang biasanya tampil anggun dan percaya diri di podium justru menghilang dari sorotan kamera. Para jubir partai yang biasanya paling vokal kini hanya mengeluarkan pernyataan standar, "Kami pelajari dahulu." Sementara pejabat pemerintah lainnya memilih berjalan cepat di koridor tanpa ingin menjawab pertanyaan wartawan. Mesin politik yang selama ini tampak solid mulai menunjukkan retakan. Di internal partai, beberapa senior mulai mempertanyakan strategi pertahanan yang terlalu pasif. Mereka khawatir keheningan justru akan menambah keyakinan publik bahwa apa yang dibongkar Purbaya bukan sekadar gosip, melainkan puncak dari gunung es yang lebih besar. Bahkan di kalangan oposisi, muncul komentar sarkastik,
Jika mereka yakin tak bersalah, mengapa semua tiba-tiba membisu? Dengan situasi yang semakin tak menentu, para pengamat politik mulai mengeluarkan analisis tajam. Mereka menyebut bahwa serangan Purbaya dapat menjadi titik balik dinamika kekuasaan di Indonesia. Bukan hanya karena isi tuduhannya berat, tetapi karena pola reaksi para pejabat, sunyi, menghindar, dan tak berani menjawab langsung, memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang lebih gelap di balik layar. Mobilitas para pejabat yang biasanya terlihat aktif kini mulai menurun. Banyak agenda mendadak dibatalkan, beberapa rapat dipindahkan ke lokasi tertutup, dan protokol pengamanan ditingkatkan. Sementara itu di sisi masyarakat, percakapan di warung kopi, di kantor, hingga di grup WhatsApp keluarga berubah menjadi ajang adu opini. Sebagian warga meyakini bahwa Purbaya adalah pahlawan yang nekat membongkar penyimpangan besar. Sebagian lain menilai ia hanya bidak politik yang digerakkan untuk merusak reputasi Puan menjelang konsolidasi kekuasaan. Namun apapun pendapatnya, satu hal tak terbantahkan, nama Puan kini berada di posisi paling disorot dalam pemberitaan nasional. Bab 5 ini menggambarkan titik klimaks dari eskalasi konflik tersebut. Keterlibatan pejabat yang memilih dia membuat narasi semakin hidup, sebab keheningan justru menjadi bukti paling kuat bagi publik bahwa badai sesungguhnya sedang terjadi di balik tembok kekuasaan. Semua pihak kini menunggu satu hal, apakah Puan akan muncul dengan jawaban tegas atau justru membiarkan isu ini berkembang tanpa kendali hingga menggerogoti wibawa politiknya sendiri. Dan di tengah ketegangan itu, satu kalimat dari Purbaya terus bergema di berbagai platform digital. Jika mereka tak berani bicara, biar rakyat yang menilai.